Halo, selamat datang di video perkuliahan PG3101 Satuan Operasi Teknik Pangan. Pada video pembelajaran kedua ini, kita akan mereview sedikit mengenai sistem pemroses dalam industri pangan yang sebetulnya sudah pernah kalian pelajari dalam kuliah neraca massa dan energi. Salah satu contoh sistem pemroses dalam industri pangan adalah pabrik gula. Gula yang kalian makan sehari-hari sebetulnya diproses dengan menggunakan bahan baku berupa tebu. Tebu pertama-tama mengalami proses pemerasan, sehingga menghasilkan produk berupa biomasa serta larutan gula yang mengandung gula dan air. Larutan gula encer tersebut akan mengalami proses evaporasi yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan padatan terlarut di dalam larutan gula. Proses evaporasi akan menghasilkan produk berupa air, serta larutan gula yang konsentrasinya sudah meningkat. Larutan gula pekat tersebut selanjutnya mengalami proses kristalisasi sehingga dihasilkan produk berupa air dan gula. Contoh sistem pemroses lainnya adalah unit pengeringan. Dalam slide ini kalian dapat melihat salah satu contoh unit pengeringan, yaitu untuk mengeringkan gabah. Umpan dari unit pengering ini berupa gabah basah yang mengandung komponen air dan gabah. Untuk dapat mengeringkan gabah basah tersebut, diperlukan aliran udara. Udara ini akan mengandung komponen air dalam jumlah yang sedikit. Aliran keluaran dari unit pengering akan berupa aliran 4, yaitu udara yang basah atau mengandung kandungan air yang sudah lebih tinggi dibandingkan udara masuk, serta gabah kering yang sudah memiliki kandungan air yang lebih kecil dibandingkan gabah basah yang masuk ke dalam unit pengering. Dalam industri pangan seringkali melibatkan beberapa reaksi. Salah satu reaksi yang sering terjadi dalam industri pangan adalah reaksi esterifikasi. Dalam slide, kalian dapat melihat salah satu contoh proses esterifikasi, yaitu reaksi esterifikasi asam asetat. Reaksi ini bertujuan untuk menghasilkan etil asetat yang merupakan perisa yang sering dibubuhkan di dalam bahan pangan. Umpan dari reaksi ini berupa etanol dan asam asetat. Umpan tersebut akan dimasukkan ke dalam reaktor sehingga menghasilkan produk yang berupa etanol, etil asetat, dan air. Asam asetat biasanya diumpankan dalam jumlah berlebih sehingga terkonversi secara sempurna di dalam reaktor. Aliran produk reaktor tersebut selanjutnya diumpankan ke dalam distilasi. Di dalam distilasi akan dihasilkan beberapa produk, yaitu aliran 5 yang berupa produk utama dengan kandungan komponen berupa etil asetat, kemudian aliran 4 yang merupakan produk samping berupa air, serta aliran 3 yang merupakan produk daur ulang dan mengandung komponen berupa asam asetat. Komponen daur ulang ini selanjutnya akan diumpankan kembali ke dalam reaktor. Demikianlah materi mengenai sistem pemroses dalam industri pangan yang sebetulnya sudah kalian pelajari pada kuliah sebelumnya. Namun, pada kuliah-kuliah sebelumnya, kalian hanya menghitung persamaan neraca massa dan neraca energi yang menyertai suatu unit pemroses. Dalam kuliah satuan operasi teknik pangan ini, kalian akan menghitung variabel-variabel terkait suatu unit proses, serta akan merancang alat tersebut. Misalnya terkait alat penukar panas, kalian bukan hanya menghitung berapa beban energi yang dibutuhkan, namun juga sampai merancang jenis alat penukar panas apa yang akan dibutuhkan, berapa jumlah luas area permukaan perpindahan panasnya, misalnya kalian akan menggunakan shell and tube, berapa banyak jumlah tube yang akan dibutuhkan, berapa panjangnya, dan berapa diameternya, dan lain-lain. Menarik bukan? Oleh karena itu, kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya yang akan membahas mengenai operasi perpindahan kalor. Sampai jumpa!